Konsolidasi pengurus gereja, Dewan Pastoral Paroki Harida, Dewan Pastoral Lingkungan, Dewan Pastoral Sasi, dan Koordinator Seksi DPP. Dengan tema berjalan bersama melayani umat dalam kasih persaudaraan, tema yang dipilih langsung oleh Romo Ibu. Sesuai dengan undang-undang agenda acara pada siang hari ini yang telah diinformasikan ke masing-masing Bapak Ibu, kita akan langsung saja dengan acara yang pertama. Kita akan ibadat yang akan langsung dipimpin oleh Romo Widi. Waktu dan tempat saudara. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya saya minta mohon dengan sangat DPPH ke depan, duduk di paling depan. Para koordinator seksi. Baik, mari kita buka halaman bersama-sama, lalu nyanyian penutup, hidup ini adalah kesempatan. Campur-campur supaya lebih semarak untuk memulai konsolidasi kita. Mari kita berdiri. La 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 la. Sama-sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus mengajar para rasul menjadi rekan kerja adalah guru, imam, dan gembala bagi umat. Panggilan pelayanan ini kita pertanggungjawabkan dengan penuh sukacita dalam semangat kasih. Kita mau belajar melangkah bersama dalam perjalanan melayani. Bersama pemazmur, mari dengan penuh iman kita memuji. Silakan duduk. Antifon kita baca bersama-sama. Terpujilah kepada Tuhan di rumah-Mu yang suci. Duduk ya Allah. Petrus bab 4 ayat 10 sampai dengan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah.
supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita hening sejenak. Tuhan dengan menyanyikan lagu singkat bersama-sama. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Tuhan, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, sabda yang sudah menjelma dalam wujud manusia. Terpujilah oh Sang Kristus. Umatnya dengan segala berkat rohani yang berlimpahan. Marilah kita mengarahkan hati kepadanya dan berdoa. Allah yang Maha Rahim, lindungilah Bapak Paus Franciscus dan Uskup Agung kami yang Hanus Harun Yono. Anugerah mereka kesehatan dan kebijaksanaan ilahi demi kepentingan gereja semesta dan gereja lokal di Kesukupan Agung Paliwan. Peliharalah, lindungilah dan tumbuhkanlah pokok anggurmu supaya ia merambah ke seluruh dunia, khususnya di paroki kami Santo Stefanus Palembang ini. Ajarilah kami untuk menumbuh kembangkannya agar berbuah banyak bagi perkembangan kerajaan-Mu. Gembala abadi, bimbinglah dan berkatilah kawananmu supaya domba-dombamu di seluruh dunia bersatu padu di bawah pimpinan puteramu. Kuatkanlah kami agar mampu menjadi guru, imam dan gembala yang baik bagi seluruh umat beriman yang Kau percayakan kepada kami. Teguhkanlah kami pengurus gereja dengan roh kerendahan hati dan cinta kasih dalam melaksanakan karya pelayanan, sehingga kami semua dapat menyelesaikan tugas suci ini dengan baik dan lancar sampai tuntas paripurna. Kita satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Untuk melayani Tuhan dengan sia-siakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Selamat pagi Romo, Ibu Pemirsa, Bapak dan Ibu pengurus DPP. Terima kasih atas kehadirannya untuk rapat dan juga dari wilayah 2 dan wilayah 3 yang datang dari jauh. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan. Dan juga Bapak dan Ibu, kita menjadi pengurus DPP ini adalah kerja sosial. Kita tahu bersama kita di rumah memiliki keluarga, tapi kita masih bisa menyempatkan waktu untuk bekerja di gereja. Saya sendiri masuk ke gereja ini pada tahun 2004, sudah 20 tahun tidak terasa. Di gereja ini mungkin ya ada Pak Tati, lama-lama Pak Albert, banyak yang lain senior di sini. Dan juga kita berorganisasi sangat percaya
Jukan Gereja Santo Stefanus ini sebesar 40 juta rupiah. Harapan saya rapat ini akan melangkah bersama menuju masa depan yang semakin baik. Dari saya, terima kasih. Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat siang. Berkah dalam. Kesempatan yang membahagiakan kita pada siang hari ini. Setelah kepengurusan baru Dewan Pastoral Paroki, Dewan Pastoral Lingkungan, Dewan Konsultasi, dan juga wilayah. Ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Wilayah 2, wilayah 3, kepengurusan di 8 stasi. Maka di wilayah 1, Ketua DPP, pengurus DPP harian itu sekaligus ikut menjadi pengurus wilayah 1. Maka tidak heran banyak hal yang mereka laksanakan untuk mengurus situasi kondisi di gereja Bapak saya bersama Romo Misran. Maka setelah konsultasi, diskusi dengan DPPH, dengan para Romo, maka harus ada pertemuan bersama, konsolidasi supaya solid, tidak sebaliknya sulit. Konsolidasi supaya saling mengenal pribadi, gaya pastoral, dan kebijakan yang kita sepakati bersama. Pasti dari Romo Samandi, Romo Anser, Romo Simon, dan sekarang saya pasti beda, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka ketika diberikan kepada saya dan bersama Romo Misran, maka harus ada pertemuan bersama supaya mengerti gaya pastoral ke depannya bagaimana, lalu juga bagaimana tuntutan dari stasi di wilayah 2 dan wilayah 3. Maka disinilah kita bersama, duduk bersama. Saya suka mengistilahkan pertemuan kita ini pertemuan persaudaraan. Kita sebagai saudara, sebagai satu keluarga, kita inilah yang diunjuk oleh umat untuk mengembalakan mereka. Mereka ini, kita ini adalah satu saudara, satu keluarga, satu tim. Maka dalam rapat DPPH selalu saya katakan, mau dibawa kemana paroki kita. Jadi kalau menyebut paroki itu wilayah 1, 2, dan 3. Mau kita bawa kemana nih? Kitalah yang menentukan. Maka harus ada duduk bersama, berbincang bersama, diskusi bersama. Nah, inilah yang nanti kita sepakati bersama. Termasuk ke depan, semua surat menyurat, semua proposal harus melalui DPP. Dan surat proposal itu disampaikan kepada sekretaris DPP. Lalu dibawalah ke rapat DPPH yang rapatnya setiap bulan. Nah, di depan beberapa perbincangan. Lalu betapa pentingnya untuk pertemuan kita siang hari ini pertemuan perdana. Barangkali masih mencari bentuk, tidak apa-apa. Termasuk tadi saya lupa misa kedua kan banyak umat, lalu juga masih banyak umat juga yang ini minta doa, minta konsultasi ini itu, lalu juga masih datang saudara-saudari dari stasi dari lingkungan. Maka sesuai rundown acara akhirnya akan mundur, tidak apa-apa ya, kita mengalir saja. Siapa tahu nanti ada yang lebih singkat atau panjang, nanti kita sesuaikan ya, kita sesuaikan. Baik, terima kasih kehadiran kita, terima kasih DPPH yang sudah mendukung, terima kasih Romo Misran untuk acara kita siang ini. Sudah kita siapkan buklet kecil, bahan di sini ya, termasuk juga kita running bahasa Jawa Palembang nganyari ya, running sound system yang baru dikirim
Tuhan Allah untuk kita pakai bersama. Maka pertemuan persaudaraan kita tidak perlu yang kaku-kaku, yang resmi-resmi. Maka nanti misalnya rehat snack atau rehat makan, setelah doa makan boleh nyanyi di sini, karaokean di sini, bahasa apapun. Ya misalnya Pak Katri nanti mau nyanyi bahasa Bali, boleh. Ya Pak Tenggolan, Pak Hadianja, nyanyilah bahasa Batak di sini. Ya Pak Anton, nah, silakan boleh. Kalau Pak Frans Tanto nanti pakai lagu Mandarin boleh. Kita angkat kekayaan budaya kita. Ya, nanti Pak Sudarwanto nyanyi bahasa Jawa ya, Tujuh Loro misalnya. Nah, itu kalau bahasa Bataknya Mardua Mono. Ya, kita buat pertemuan ini penuh sukacita. Jangan tegang-tegang ya. Kita mengalir bersama. Maka dengan demikian pertemuan konsolidasi GBPH dan seluruh pengurus gereja pada siang hari ini secara resmi kita buka. Sambutannya sekaligus membuka acara konsolidasi pengurus kita pada siang hari ini. Tadi juga sudah disampaikan acara kita juga tidak tegang-tegang amat begitu ya. Jadi kalau ada yang mau mengambil kopi boleh, tapi satu-satu nggak boleh semuanya. Kalau semuanya selesai berarti acaranya selesai. Lalu Bapak Ibu berikutnya kita akan mendengarkan notulensi konsolidasi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mas Yohan. Waktu dan tempat disilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, juga Romo, Mas Atau Willy. Pada kali ini saya sedikit menyampaikan notulensi tentang rapat-rapat yang sudah kami lakukan, khususnya DPPH yaitu Dewan Pengurus Harian. Kita bersyukur sekali kita sudah disediakan buku kuning yang sudah Bapak Ibu pegang, dan buku kuning itu merupakan bukan karya saya tetapi murni karya dari Romo Willy. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Karena diam-diam Romo kita ini sangat berbakat dalam menulis. Buku panduan yang sangat-sangat komplit sekali. Kita bisa lihat, mungkin kita bahas saja sedikit saja untuk pendampingan. Kemarin kita sudah bahas, jadi ada sedikit pembaruan sistem di paroki kita. Jadi untuk Romo Willy itu membidangi atau mendampingi untuk bidang liturgia, kerugma dan diakonia. Juga Romo Willy akan mendampingi wilayah 1 yaitu lingkungan Maria, Petrus, Matius, Immanuel, Fransiskus dan Yohanes. Kemudian wilayah 3 yang dari wilayah Stasiun Mungkut, Karangagung P16, Karangrejo P8 dan Perumpung Raya. Sedangkan untuk Romo Misran itu untuk wilayah 1-2 Paulus, Thomas Aquinas, Teresia Kecil, Yosef Agnes Antonius. Kemudian wilayah 2 ada Pangkalan Balai, Betung, Pulau Rino dan Air Senda, juga mendampingi untuk bidang koinonia dan umum. Jadi ini bukannya kalau misalnya ada misalnya nanti misalnya dengan Maria langsung ke Romo Willy atau dengan Paulus ke Romo Misran, bukan, tapi jika ada request bisa tetap harus menghubungi Romo Willy. Nanti Romo Willy yang menuliskan akan Romo siapa yang memimpin. Tujuan dari pendampingan ini adalah jika nanti ternyata di lingkungan ada masalah atau ada bagaimana nanti bisa menghubungi Romo-Romo yang bertugas untuk mendampingi di tabel tersebut. Juga ketua-ketua bidang jika misalnya ingin ada unek-unek atau ada masalah di bidang liturgi kerumunan bisa hubungi Romo Willy. Untuk koordinator dan umum bisa hubungi Romo Misran. Tidak hanya kedua Romo kita tetapi juga DPPH yang terdiri dari Pak Nando, Pak Hendrik, saya sendiri, Mas Indro, Cek Natali dan Cek Grace juga mendampingi beberapa lingkungan dan wilayah, khususnya wilayah dari harus berkunjung ke wilayah ya harus gantian, nanti siap-siap Bapak Ibu DPPH mengunjungi teman-teman kita yang ada di wilayah-wilayah. Kemudian
saya lanjutkan lagi. Untuk paroki kita akan mengadakan pengadaan dan pembaruan buku. Jika selama ini mungkin bukunya mungkin tidak kita masih bingung kita pakai buku apa sih kalau misalnya ada pengajaran sakramen atau pengajaran misa keluarga. Nah, kita kedepannya akan mengadakan buku teks untuk pengajaran misa, pengajaran liturgi dan sebagainya. Jadi nanti enak sekali kita tinggal pakai buku tersebut, kita tinggal sesuaikan saja. Kira-kira itu saja. Kemudian kita mungkin tidak bisa baca-baca di halaman 11. Di situ sudah jelas sama sekali apa itu keuskupan, paroki, wilayah dan stasi. Yang garis bawahi adalah lingkungan. Jadi untuk lingkungan yang sudah melebihi di atas 40 ternyata menurut buku panduan ini harus siap untuk dimekarkan. Berarti termasuk lingkungan saya sendiri, Yohanes juga lingkungan Matius. Kedepannya mungkin kita akan programkan bagaimana melakukan pemekaran, karena bagaimanapun kalau sudah di atas 40 itu pasti sudah sangat sulit kalau menggunakan misa lingkungan dan sebagainya. Baik, kita menuju saja ke halaman 15. Di situ sudah ada berbagai kembali lagi ke halaman 11, maaf. Jadi untuk paroki Santo Stefanus Talangbetul Palembang sudah terdiri dari wilayah 1 yaitu 12 lingkungan, kemudian wilayah 2 terdiri dari Pangkalan Balai, Betung, Pulau Rino dan Air Sedap, kemudian wilayah 3 Mukut, Karangagung, Karangrejo dan Gunung Raya. Jelas sudah diketahui bahwa ketua PPP merangkap sebagai ketua wilayah 1, jadi sebelumnya ada ketua wilayah sendiri, tapi pada periode ini kita hapuskan, jadi ketua DPP dan ketua wilayah 1 kita satukan, yaitu berada di Bapak Fernando Sitomorang. Kira-kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Selebihnya kita bisa baca-baca sendiri buku-buku yang sudah sangat perfect sekali tulis oleh Romo Paroki kita, termasuk jadwal-jadwal di halaman 27 itu sudah ada jadwal yang sudah sangat terperinci sekali. Ada pesta nama, ada hari apa dan hari sebagainya. Jadi kedepannya kita akan membuat yang namanya misa pesta nama lingkungan ya Mo ya. Jadi karena sudah jarang sekali sepertinya saya lihat di lingkungan mengadakan pesta nama, jadi itu tujuannya untuk mengangkatkan umat yang ada di lingkungan. Kira-kira itu saja yang saya sampaikan. Ada tambahan? Baik Bapak Ibu, ada beberapa tambahan. Ketika Romo Simon sudah berangkat ke Prabu Muli, kami bersih-bersih kamar beliau, lalu saya menemukan sebuah kertas, ternyata susunan DPP zaman Romo Ansem. Tentu masih gabung Sungai Lilin. Nah, ternyata di DPPH itu termasuk koordinator bidang dan juga para koordinator wilayah. Jadi wilayah 2, 3, 4, 5 pada waktu itu sampai di Sungai Lilin, sampai di Talang Nyamuk di sana. Maka itulah yang menginspirasi akhirnya selain koordinator bidang dan 2 saudara kita, Bapak Anton Marbun, koordinator wilayah 2, dan Bapak Justinus Santoso, Kasan, sebagai koordinator wilayah 3, kita masukkan di sana. Nah, soal nanti bagaimana praktisnya ketika rapat atau apa kurang bisa akhir karena jauh, nggak masalah. Toh nanti hasilnya bisa diikuti di grup DPP. Nah, itu ya alasannya. Lalu yang kedua, dalam rapat DPP awal itulah kami bagi, kami berdua supaya
kalau di pemerintahan mungkin tidak ada pembagian wewenang, tidak ada pembagian kerja, semua harus presiden. Waktunya tidak ada. Untuk pelayan pastoral kami berdua berbagi. Karena ada 12 lingkungan supaya lebih efektif, kami bagilah wilayah 1-1, wilayah 1-2. Nah itu. Nanti bergantian ya. Misalnya kalau tahun ini, lalu tahun kedua, nanti bergantian. Nah, termasuk untuk wilayah 2 dan 3. Nah, untuk DPP yang lain anggota sampai nomor 13, Bapak Fridorin Sudarwanto, juga kita masukkanlah untuk ikut mendampingi wilayah 1-1 atau wilayah 1-2 dan wilayah 2 dan wilayah 3. Jadi contoh nomor 6 Sekretaris 2 Pak Endro Samputro, wilayah 1-1 dan wilayah 3 itu nanti bersama saya ikut kunjungan ke Peruntuk Najibikut. Jadi Pajero Sport nggak bisa dibawa. Termasuk Natalia Diana 1-3. Ini pembagian. So nanti prakteknya ya kita usahakan bersama, kita perjuangkan bersama. Memang ke depan, ini sudah masuk sebenarnya ke apa tadi audiensi wilayah 1 dan 2 dan 3. Paling tidak DPPH pernah mengunjungi stasiun. Jadi nanti siap-siap persiapan batin untuk naik speedboat tanpa pelampung, pokoknya penuh iman saja, karena tidak ada pelampung sedikit pun. Baik, lalu nomor 8 lain-lain itu hanya soal situasi kondisi kita, termasuk yang penting lagi nomor 8 poin kedua yang selalu dikeluhkan. Nah, kita bersyukur aneka kategori yang betul semangat untuk rapat, untuk pertemuan, untuk latihan ini itu, tapi kesulitannya kurang ruangan, kurang tempat. Maka di sini nanti kita evaluasi, termasuk ruang BKRI itu hanya untuk gudang atau untuk pertemuan rutin. Perlu dibedakan ruangan untuk pertemuan rutin atau ruangan untuk simpan barang atau gudang. Artinya kalau hanya untuk gudang, nanti kita carikan satu tempat untuk dipakai bersama. Jadi mohon nanti kita siap-siap untuk hijrah. Mungkin nanti disitu akan dipakai untuk DPP nanti. Untuk sekretariat mungkin nanti ide bagian pemeliharaan gedung akan kita jebol di situ supaya kantor sekretariat itu luas, tidak sempit seperti Bekasian. Termasuk bisa romonya langsung ngantor di situ, tidak harus ke atas, di situ, include di situ. Makasih ya, Pak Heru sudah bangun, berarti sudah paham ya. Nanti sudah langsung dirancang saja. Nanti kita setelah ini bagian pengganti gedung akan segera rapat bersama DPP dan kami untuk membicarakan selanjutnya ya. Saya agak kurang nyaman ketika semua minta ruangan tapi tidak ada. Kita tampung semangatnya itu, maka nanti DPP akan mencarikan solusi. Saya kira itu ya. Untuk yang lain-lain bisa demikian Bapak Ibu yang disampaikan Mas Yohan dan Romo. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan baik yang disampaikan maupun ada yang ada di dalam buku. Karena akhirnya kita selanjutnya juga konsolidasi dari Romo Parok, jadi bisa pertanyaan-pertanyaan sekaligus dijawab oleh teman-teman. Pertanyaan masih sekitar potensi ya, belum masuk pembahasan. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya sedikit bertanya untuk yang halaman 11 yang poin 5.
arti dari lingkungan adalah bagian dari paroki yang terdiri dari jumlah keluarga Katolik maksimal 40 kakak. Lingkungan dapat juga diartikan sebagai unsur kecil dari komunitas kaum beriman Kristiani yang hidup berdampingan berdekatan, yang beranggotakan antara 10 sampai 40 kakak. Kalau kita lihat perkembangan sekarang kan lingkungan sudah banyak yang lebih dari 40 kakak. Apakah itu wajib hukumnya Romo untuk segera dimekarkan atau bagaimana? Terima kasih, selamat siang. Jadi langsung saya jawab saja karena sudah masuk ke halaman 11, itu artinya sudah masuk ke agenda 2, arahan konsolidasi Romo Paroki. Baik, sekaligus sudah include di sini ya, karena soal istilah keuskupan, paroki, wilayah, stasi, lingkungan yang saya kutipkan di sini ini dari pedoman Dewan Pastoral Paroki Keuskupan Agung Palembang, bukan dari Keuskupan Agung Medan. Jadi yang kita tulis di sini dari pedoman DPP Keuskupan kita. Maka ketika tertulislah di sini 10 sampai 40 keluarga itu sesuai dengan ketentuan keuskupan kita. Berdasarkan pengalaman memang idealnya untuk lingkungan itu sekitar 25-30. Kalau sudah melebihi berarti sudah overload. Kalau doa bersama, ada pertanggiangan kata orang Batak. Kasihan keluarga itu tak muat. Maka perlu dimekarkan, bukan dipecah atau dipisah ya, dimekarkan. Tahun depan adalah tahun komunitas basis gereja. Maka kami berdua sudah diskusi bersama DPP, saatnya minimal untuk memekarkan 2 lingkungan. Siap-siap lingkungan Johannes dan lingkungan Matius. Karena sudah hampir 90 kakak. Sudah terlalu gemuk. Nanti semacam kabinet gemuk. Maka nanti waktu rapat kapan hari kan sudah kita mintakan supaya dibentuk tim khusus untuk menjadi tim assessment tentang 2 lingkungan ini untuk dimekarkan. Kami dengar sudah ada basis-basis. Johannes sudah ada 3 basis gereja. Inilah sebenarnya embrio untuk terbentuknya lingkungan yang baru. Tentu 3 basis ini sudah ada kan kepengurusannya, pelan-pelan disiapkan. Nah itu. Silakan nanti tim assessment dari tim sekretariat 2 dengan beberapa orang untuk melaporkan itu ya, mulai tahun depan sesuai dengan tahun komunitas basis gereja. Jadi kalau ditanya hukumnya wajib, ya wajib. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Wajib. Berikutnya, ini soal istilah. Maka tertulis parokus. Parokus itu artinya Romo Paroki. Nah, lalu sebenarnya ada paroko atau apa di istilah Keuskupan Agung Palembang. Nah, tapi secara umum parokus itu artinya pastor paroki. Pastor rekan itu artinya istilahnya vikaris parokial. Pastor rekan. Kalau dulu pastor pembantu, bukan pembantu pastor. Maka sekarang disebut pastor rekan. Ada istilah parokus atau vikaris parokial, itu parokus Romo Paroki, vikaris parokial Romo rekan. Baru coba menggali makna konsolidasi halaman 10. Tadi sudah kita sebutkan tujuan kita ini. Lalu alinea kedua. Nanti kalau kurang pas tolong Romo Mesran diluruskan ya kalau kurang pas. Gaya penggembalaan tiap Romo Paroki tentu berbeda, yang seringkali dipengaruhi spiritualitas atau semangat tarekat atau kongregasi atau imam diosesan. Imam diosesan atau disebut projo atau presbiter tentu mempunyai ciri khas yang berbeda dari masing-masing keuskupan. Misalnya projo Keuskupan Agung Palembang beda dengan Keuskupan
Pangkal Pinang, Keuskupan Agung Medan, atau Keuskupan Padang, punya ciri khas masing-masing. Di kapal ini ada imam diosesan Projo dan beberapa imam tarekat religius, SCY, MSC, dan Ordo Karmel. Atau mungkin ada satu lagi. OFM ya, yang di OFM ya. Nah ini contoh ya, Ordo Karmel adalah salah satu tarekat religius dalam gereja Katolik. Di depan nama imam religius, nah ini ya supaya kita tahu sedikit, ditulis RP, Reverendus Pater, Bapa yang terhormat, dan nama tarekat atau ordo di belakang namanya. Misalnya RP Alex SKY, RP Billy Okar. Jadi RP tadi Reverendus Pater, Bapa yang terhormat. Jadi Bapa yang terhormat Alex, Bapa yang terhormat Billy. Di belakangnya ditulis tarekatnya, SJY, MSC, OFM, Okarem. Nah itu. Sedangkan di depan nama imam diosesan ditulis RD, Reverendus Dominus, Tuan yang terhormat, tanpa tulisan PR di belakangnya. Misalnya RD Simon Margono, tidak perlu Simon Margono PR, cukup RD Simon Margono, RD YB Sumisran. Tadi apa namanya, artinya RD? Tuan yang terhormat. Jadi kalau RD Sumisran berarti Tuan yang terhormat Sumisran. Tapi jangan dipanggil Tuan Misran, tetap Romo. Ya, juga tanpa ditulis Romo, termasuk sebutan saat diucapkan Romo RP, Romo RD. Ah itu. Ini soal istilah kita sebagai pengurus gereja harus tahu. Kadang tertulis Romo RPB, Romo RD Sumisra. Kalau sudah RD, RP tanpa Romo. Kalau pakai Romo tidak usah disebut RP atau RD, langsung namanya. Nah, itu. Jadi contoh misalnya Romo Misran PN, karena tanpa RD. Tapi kalau RD Sumisran tanpa RP, tanpa PN. Pak Nanggolan jelas, betul? Jelas ya. Jangan Romo RD Sumisran PR, itu sudah double, triple. Romo RD Sumisran PR sudah double tolu. Ya ini soal istilah ya, supaya kita paham. Baik, lalu yang keuskupan segala macam hanya istilah ya. Lalu catatan ini yang penting. SSTB ini hanya saya saja yang menyingkat. SSTB artinya Santo Stefanus Talang Betutu. SSTB. Dulu pernah saya coba atau bapaknya STTB. STTB seperti ijazah zaman dulu. Lulus. STTB. SSTB. Ini hanya soal singkatan. Bapak Ibu menemukan yang lebih bagus, boleh. Dulu di mungkin sampai sekarang ya, di Keuskupan Agung Jakarta itu disebut nama gereja. Misalnya Gereja Santo Stefanus, parokinya nama tempat. Jadi Gereja Santo Stefanus, paroki Talang Betutu. Selama ini Talang Betutu kan tak pernah disebut. Mungkin karena Talang Betutu kan sudah jauh ke sana. Gereja Santo Paulus, Stasi Betung. Nah, paroki Kenten, Gereja Santo Petrus.
Kalau kita tidak tahu nanti dipakai gereja angkatan udara, paroki angkatan udara kan ada. Terdiri dari 9 gereja, 1 gereja paroki dan 8 gereja stasi yang terhimpun dalam 3 wilayah. Jadi 4 stasi, Mukut, Karangagung P16, Karangrejo P8 dan Perumpung Raya dulu ikut paroki Allah Mahamurah. Lalu digabungkanlah ke kuasi paroki Sungai Lilin selama 9 bulan. Lalu setelah diresmikan menjadi paroki Sungai Lilin, 4 stasi ini diserahkan ke paroki kita. Karena keputusan Bapak Uskup, kita harus taat. Artinya mereka adalah bagian dari kita, saudara kita, yang harus juga kita perhatikan dan harus kita kunjungi, ya. Walaupun siap-siap naik speedboat tanpa pengaman. Lalu wilayah 1 tadi, wilayah 2 oke, Bapak Anton Marbun dan Bapak Justinus Santoso. Korbit dan koordinator wilayah menjadi anggota DPPH. Nah, oke, kita satukan kompak barisan untuk membangun paroki kita yang tercinta ini. Demikian ya, mungkin sudah sesuai waktunya, kita boleh masuk ke agenda ketiga, audiensi wilayah 2, Bapak Anton Marbun dan Bapak Justinus Santoso. Juga tadi sepertinya sekaligus menanggapi pertanyaan dari Mas. Itu saja. Kalau ada pertanyaan apakah masih bisa dijawab atau kita langsung masuk? Tadi bawa kopi kita santai ya, asal tidak merokok saja. Kasihan nanti ibu-ibu yang tidak merokok. Baik, jadi terima kasih Romo. Selamat siang semuanya. Mohon maaf ya terlambat. Tadi ada undangan rapat technical meeting Pesparani Provinsi. Ya, Ibu ini datang kemarin. Tak tadi hari ini nggak ada ini absen. Ya terima kasih Romo. Kesempatannya terima kasih pengurus DPP ya. Saya juga belum paham harus sampaikan. Tapi melihat ini untuk wilayah 2 prestasi ya, ada beberapa poin-poin penting yang kita harus menyikapi ya bahan-bahan audiensi untuk wilayah 2 ya bersama 4 ketua stasi. Jadi yang mau diharapkan oleh kawan-kawan DPP maupun Romo ialah ya bagaimana situasi kondisi 4 stasi di wilayah 2 ya. Situasi dan kondisinya 4 stasi. Apa kita punya kelebihan, kekuatannya apa, kekurangan, tantangan dan peluangnya. Nah, jadi tolong disimak baik-baik dari kita berempat 4 stasi ya. Mungkin saya minta nanti satu persatu stasi menyampaikan kelebihan stasinya masing-masing. Kedua, kekuatan apa yang ada di stasi tersebut, seumpamanya ya umatnya banyak gitu ya. Kemudian kekurangannya apa? Ya, kekurangannya apa kira-kira yang mau kita perbaiki. Kemudian poin keempat tantangannya, ya, tantangannya apakah jarak yang jauh dan segala macam. Dan terakhir peluang yang baik untuk kedepannya. Saya pikir itu saja. Langsung Romo ya. Nah, mau ditanggapi dari stasi Santo Lukas. Terima kasih, silakan. Terima kasih Pak Marbun. Selamat siang Romo. Selamat siang Bapak Ibu mana yang sempat hadir. Perkenalkan, nama saya, nama panggilan Mas Tony. Tapi kalau nama lengkapnya boleh namanya Yohanes Wahyu Tony Purwanto Sinambela. Nah, itu jadi bahan pertimbangan banyak orang, kok ada Purwanto dan Sinambelanya. Tapi saya ceritakan nanti jadinya panjang. Jadi langsung saja. Bentar, tadi ada singgung dari Pak Kadri
orang Jawa kok melok huras katanya gitu. Tapi orang Jawa, Pak Starti, tapi orang Jawa kok ada marganya, nah, jadi pajak itu Bapak Ibu kalau kunjungan ke Pulau Rimau akan saya ceritakan gimana historisnya. Baik, langsung saja Romo, Pak Ketua DPP, untuk stasi atau Lukas Pulau Rimau, jika boleh dikata mungkin kurangnya dulu gitu, Pak Marbut. Ya, yang pertama jumlah OMK lebih sedikit daripada jumlah lansia. Jadi dengan otomatis mungkin petugas liturginya belum bisa berkembang banyak. Mungkin hanya orang-orang keluarga muda dan juga OMK yang sangat terbatas. Lalu yang kedua, kami tidak memiliki aset untuk pertambahan kas atau boleh dikata apa ya, misalnya kalau inventarisasi yang bisa memberikan hasil untuk menambahkan pundi-pundi kas di stasi kami. Lalu yang ketiga, kekurangan kami terutama untuk mengembangkan Asmika pada skala minggu itu ke jenjang yang lebih wow kalau menurut saya, karena mungkin keterbatasan kemampuan tenaga pengajar di Asmika. Meskipun kami selalu memberikan jadwal rutin pelatihan di hari Minggu untuk anak-anak Asmika, namun menurut hemat saya belum sampai kritis atau sampai tingkat wow. Lalu jika sedikit menyombongkan diri, di Satgas Pulau Rimau umatnya kompak, kelebihannya kompak. Lalu meskipun dengan segelintir umat hanya 20 kakak, kami mampu menembus boleh dikata kalau di seksi Kerawang kami bisa menembus sampai melayani masyarakat, bahkan salah satu umat bisa sampai menjabat sebagai sekretaris desa, dan juga beberapa sebagai tokoh pemuda bahkan di desa dan kecamatan. Juga beberapa dari kami ikut serta juga dalam politik dan juga KPU. Mudah-mudahan dengan saling mendukung, mensupport, khususnya mungkin dari Bapak Sesi Kerawang, harapan kami ke depan kami tetap dibimbing, jadi kami dapat berpolitik dan melayani masyarakat di Kecamatan Pulau Rimau khususnya itu tetap dalam nuansa Katolik. Lalu untuk bangunan, puji Tuhan kami selesai renovasi, kami juga selesai untuk membuat pendopo samping untuk fasilitasi Asmika untuk berkegiatan, dan juga kami mencoba memfasilitasi masyarakat setempat. Jika ada rapat-rapat RT, kami akan siapkan juga tempat. Namun untuk kebutuhan bangku, khususnya bangku plastik, itu bangku plastik kami sudah over usia. Jadi kami harapkan ke depan kami bisa memiliki bangku, bahkan atau mungkin sampai tenda. Jadi jika ada kegiatan di rumah-rumah umat atau bahkan umat seberang yang di sekitar gereja, kami juga ikut bantu fasilitasi. Oh iya, puji Tuhan Pak Ketua Wilayah, Pak Marbut, untuk bangunan utama 50% itu kemarin sudah dibantu dari DPP dan yang lainnya dari Bapak Ibu umat. Lalu yang 45%-nya kami swadaya atau iuran di per bulan sampai 2 tahun. Itu untuk bangunan utama. Lalu yang terakhir kami membangun pendopo, kalau nggak salah itu ukuran 6x9. Itu kami swadaya, 85% kami swadaya. Kami bebankan
bukan kami sepakati satu kakak itu mencapai 2.600.000 kalau nggak salah. Sampai di akhir November, puji Tuhan masih kurang hutang kami 1.600.000 lagi. Mudah-mudahan beberapa keluarga yang menunggak bisa terselesaikan, jadi kami tidak memiliki hutang atau beban untuk pembangunan. Hutang aman lah ya. Kalau hutang, puji Tuhan, Desember selesai Pak. Aman. Terus? Nggak ada keluarga beli lagi. Namun, bentar dulu Pak, belum selesai Pak. Belum selesai. Mengingat kemarin adanya kegiatan apa namanya, rekoleksi pasutri dari ibu-ibu itu kewalahan dalam untuk mengolah makanan. Jadi ibu-ibu request kalau bisa Pak Ketua buatkan dapur umum dan juga toilet umum. Maksudnya jangan umat itu mengakses toilet yang sudah disediakan hanya untuk imam atau romo. Jadi ibu-ibu juga request kalau bisa dibuatkan dapur umum di belakang dan juga toilet yang bisa diakses dari luar. Begitu. Dapur umum anggarannya aman juga. Untuk dapur umum saya belum berani menganggarkan Pak. Aman ya? Belum tahu dari mana anggarannya, berapa ukurannya, berapa biayanya, belum berani mencoba Pak. Oke, cukup ya. Ya, itulah dari Santo Lukas Pulau Rimo. Mohon tepuk tangan ya. Kemudian lanjut tetangganya yang berdekatan, ya, yang mewakili ketua stasi. Monggo untuk Pak D. Suparno. Silakan. Terima kasih Pak Agung, selamat Romo, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Di Senda itu kami kelebihan kekurangan terserang kami banyak kekurangan. Mungkin kelebihannya ada beberapa kakak, cuma tinggal separuh kakak itu. Ya, ada 13 kakak. Yang lainnya paling tinggal separuh, tinggal satu gitu. Jumlah umat berkurang. Suami istri tinggal suaminya aja. Untuk kaum mudanya katakanlah nggak ada kami. Jadi tinggal yang lansia semua gitu. Itu kegiatan ya itu saja. Yang kalau untuk menjadi ibadah misalnya ini apa yang mulai yang misalnya kalau kita mau ibadah sabda kadang datang ke diakon umpamanya datang 2, 1 gagal, kadang ya terlaksana, kadang nggak ganti lah tantangan kita di situ. Jadi kami mohon pendampingan dan panduan buku-buku untuk doa lingkungan yang misalnya ada doa syukur untuk ini untuk itu, jadi ada panduannya, kami nggak bingung mencari sendiri. Yang kita pakai caranya ada doa lingkungan 2 yang kuning dan yang hijau itu. Mungkin nanti kalau ada yang baru kita bisa pakai yang disarankan dari paroki untuk kegiatan yang ada di lingkungan Senda. Jadi untuk kegiatan lainnya di Barat Desa itu ada sedikit tanaman sawit bisa untuk ini tambah untuk merah lampu bisa. Dan di gereja kemarin itu mengadakan menyewa alat eksa untuk menyuburkan kiri supaya tidak kebanjiran dan diberikan tanah merah. Rencananya mau 10 mobil tapi hujan ini terkendala juga. Itulah terima kasih dari Air Senda. Kalau boleh tahu Pak Suparno, kemarin kita kompak-kompak itu happy acaranya rekoleksi pasutri. Itu kenapa Senda nggak ada hadir? Itulah yang katanya. Pas di situ ada juga orang angkatan, kami juga diundang. Nah, jadi serba bingung di situ. Bukan karena alasan kan, tapi memang kenyataan seperti itu. Ada yang diberangkat ke Palembang,
ada juga yang setengah-setengah tadi mungkin mau berangkat cuma satu namanya bukan pasutri gitu. Jadi bukan kami kompak nggak berangkat bukan itu kekurangan kami di situ lah. Kurang kompak. Oke Pak Suparno ya. Kompak gak datangnya. Kita bergeser ke sebelah kiri ya. Itu yang senior, yang gerejanya kayaknya paling bagus ya, stasi paling bagus ya. Stasi paling bagus di Betul maksudnya. Kan cuma satu kan stasi kan, itu paling bagus. Ya, monggo pada Pak Nenggolan, ya dipersilakan kelebihan, kekuatan, kekurangan, tantangan dan peluang dari stasi Betul, dipersilakan. Terima kasih sama Bapak Ketua. Saya hormati dengan Romo dengan Romo Sutra. Nama saya Antoni Nenggolan dari stasi Santo Paulus Bitung. Santo Paulus Bitung 20 kakak. Kalau MK-nya tidak ada karena MK berlari ke kota semua. Disedot kota semua. Jadi UMK-nya kosong. Jadi dari SMP, SMA sudah di Palembang semua anak-anak. Jadi UMK-nya kalau stasiun Santo Paulus itu kosong. Itu kekurangan Santo Paulus itu. Kalau istimewanya Santo Paulus itu, luas daerahnya 27.000 hampir 3 hektar. Hampir 3 hektar lokasi. Kalau gereja sudah IMB-nya. Jadi pembangunan sudah, rumah tunggu sudah ada, rumah singgah pastor sudah, gereja sudah di tahap 80%, cuma tinggal pelapon. Jadi rencana Santo Paulus Bitung kalau bisa dari paroki dengan keuskupan nak buat gedung serbaguna karena lahan luas. Jadi itulah kalau mendukung istilahnya umat. Jadi kalau masalah biaya-biaya mungkin terima kasih sama Romo Laton, walaupun almarhum Romo itu kami kenang jasanya karena dibuat kebun sawit. Dari sinilah bergerak umat Katolik Bitung mulai membangun. Kalau sebenarnya kalau bisa dikelola dari dalam ini memang bisa dikendalikan pembangunan di Bitung. Mudah-mudahanlah yang muda nanti berkarya, yang sudah tua mungkin yang muda nanti untuk melanjutkan pembangunan di Bitung. Jadi saya memang mengharapkan dari paroki bimbingan, kami harapkan terutama yang muda-muda. Dan sebagai saya ketua sitasi karena sudah lebih 2 periode. Beda dengan Pangkalan Balai. Kalau Pangkalan Balai semenjak ada gereja di Pangkalan Balai tidak menuntut selamanya kita sitasi. Kalau di Bitung ada persaingan. Nah, ini bedanya. Ini bedanya. Jadi ada bersaing. Kami harap dan dukungan paroki nanti yang muda-muda biar didukung yang muda-muda. Kalau yang sudah tua sudahlah. Karena sudah pensiun kan. Ada persaingan. Apalagi saya sudah mau minta pensiun lah karena sudah tua perasaan aku. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dari sitasi Santo Paulus itu. Tapi kalau bantuannya pelaponnya masih kurang. Biar diperhatikan dari paroki. Ini sumbangan-sumbangan sudah masuk juga dari OMK. Apa? DD Meko. Jadi sudah mendukung, nantinya tinggal
dari Romo lah, dari paroki. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Kekurangan tadi persaingan. Kekurangannya itu plafon dan teras. Cuman bingung, ada uang dari sawit di mana kan? Tanggung jawab Bromo sama DPP, bagi hasilnya kalau bisa. Cukup Pak? Cukup ya. Dari stasi Santo Paulus Betung. Dan yang terakhir, yang paling senior, yang paling banyak pengalamannya. Nampak dari seniornya, dilihat dari rambutnya warna putih semuanya. Nah, saya sambut ya Bapak Arianja, mewakili Kepala Stasi Santa Teresia. Waktu dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kami untuk memaparkan apa yang terjadi di stasi kami, di stasi Santa Teresia. Yang kami hormati Romo, yang kami hormati Ketua DPP beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati seluruh ketua lingkungan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Bapak Ketua Wilayah. Puji syukur kita panjatkan dengan Yang Maha Kuasa. Saya lihat di pergantian Romo Paroki dalam 3 bulan ini begitu besar harapan kami. Ketawa dulu Romo. Kami tetap berharap di stasi mengharapkan arahan bimbingan dari paroki. Itu yang kami harapkan. Kalau balik lagi dengan cerita stasi, saya ingat betul yang pertama sekali membawakan perayaan Kalisti di rumah dulu. Kami orang tiga kakak. Kalau nggak salah tahun 2000 itu Romo Boni. Seiring dengan waktu itu berjalan dan dilayani. Dulu sekali sebulan, belakangan 2 kali sebulan, dan sampai sekian puluh tahun. Nah, di situ kami dan seluruh anggota umat Santa Teresia memang bisa dikatakan ya terlena satu karena umat di Santa Teresia cuman berapa orang yang permanen, itu satu. Jadi garis besar di sana sering keluar masuk orang yang ditugaskan di situ, kebetulan Katolik yang ikut. Nggak lama yang terdaftar sebagai umat di situ, nggak lama dipindah tugas, berkurang lagi. Jadi itu yang menjadi situasi di stasi kami. Yang kedua tadi masalah aset, hebat memang Pangkalan Balai. Tanpa aset bisa berdiri. Sampai berdiri itu dari dukungan DPP, dukungan ketua wilayah, dukungan dari paroki. Kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan ke depan
semakin lancar lagi. Itu kelebihannya. Kekurangannya umat berpecah-pecah, nggak setempat, jauh-jauh. Jadi kemarin macam Romo informasikan kita Pak Aryaja kalau ke depan masuk jam 8. Saya tipis harapan untuk bisa lengkap hadir dengan masuk jam 8. Nah itu Romo untuk ke depan, karena tempatnya bukan dekat-dekat di situ, malah ada yang dari Sumbawa, ada dari Tanjung Laut, itu Romo yang menjadi kendala. Nah, kembali dengan situasi gereja ya bagi kami itu udah lumayan tempat yang ada sekarang, tapi tanah ya terima kasih berkat dukungan dari ketua DPP Romo, dari paroki, tanah sudah siap, tinggal lagi pengolahannya, pelaksanaannya, duitnya yang bakal kalau kami dengar dari Romo, baik dari Romo Abdel, Romo Simon, Romo Willy, kita buat nanti di sana gereja katanya yang di tempat yang tinggi itu, Romo Sumisat. Jadi harapan kami mudah-mudahan Tuhan memberkati apa yang kita cita-citakan, apa yang kita cita-citakan itu bisa terjadi. Itu harapan kami. Sebenarnya urusan jadi ketua stasi saya juga merasa malu. Tapi ngomong ya opung lah. Yang jadi ketua stasi sama dengan yang diomong Pak Nenggolan tadi. Kalau dibentung enak. Ada yang diperebutkan. Mungkin itu berebut jadi ketua stasi. Tapi kalau di Pangkalan Balai tinggal cerita. Ya mudah-mudahan Tuhan memberkati, memberikan umur panjang dengan ketua DPP, dengan Romo-Romo yang ditugaskan di paroki ini untuk membuka hatinya, memperhatikan stasi kami. Itu yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih. Jadi di stasi Teresia nggak ada pemasukan ya. Jadi kita akan buat yang masuk misal di karcis. Ya, terima kasih saudaraku sekalian, Pak Stasi di sini ya sudah menyampaikan pada Romo DPP kekurangan dan kelebihannya. Tapi ada satu hal, kita bangga dengan Banyuasin ya. Banyuasin itu mempunyai pengurus FKUB ya, pengurus FKUB ya, di mana paling tidak kita mencoba keluar dari zona kita. Kita bisa mengikuti perkembangan ke depannya. Jadi dari FKUB terkadang sering ada seminar-seminar, kita undang umat ya, wakil stasi, ayo kumpul di hotel A, di hotel B, lihat program-program yang bisa menunjang stasi masing-masing. Dan juga di Banyuasin ada juga pengurus LP3KD Pesparani. Ya, ini satu hal yang menguntungkan ya bagi Banyuasin. Dan seperti tadi kita baru technical meeting, kita diundang terlibat aktif. Jadi saya bilang begini sama kawan-kawan, kapan lagi Pesparani Banyuasin harus tampil? Sebenarnya harus tampil dong. Ya walaupun kita stasi kecil, kalau kita kompak bisa menggoncang paroki Stefanus. Nah, itu Romo ya, jadi kelebihan yang kita miliki. Nah, berharap begini, di antara stasi-stasi banyak merasa kekurang kompakan umatnya. Ya contohnya kalau kita data itu jumlah umat cukup banyak, ya, tapi yang hadir sebagian. Nanti mungkin kita butuh kiat-kiat DPP, Romo, caranya bagaimana biar semua bisa hadir, semua bisa kompak. Ya. Kemudian juga untuk kemalangan atau kematian, saya pikir perlu juga masukan dari DPP bila ada kematian, bagaimana menanganinya, pentingnya bagaimana dan lain sebagainya ya. Poin ketiga, program wilayah 2 bersama
masing-masing stasi ini belum ada. Nanti DPP sama Romo yang memberikan masukannya. Yang keempat, program kegiatan yang sudah disepakati bersama dilaksanakan di wilayah 2 ini juga belum sepakat. Ya, nanti Romo juga yang mengarahkan kita. Dan yang kelima, yang usulan atau harapan wilayah 2 kepada DPP dan Romo-Romo. Ini yang paling penting. Jadi bukan berkata apa, ya. Satu apresiasi dari saya dan kawan-kawan dari ketua stasi, ya. Peristiwa kemarin rekoleksi Pak Sutri, kami bangga. Wilayah 2 dengan stasinya bangga. Kami merasa betul-betul dari paroki, dari DPP turun ke bawah memperhatikan kami yang di stasi-stasi tersebut. Untuk terima kasih Romo. Jadi pertahankanlah dengan pengurus DPP yang masih muda-muda. Kita berharap lebih sering-sering lagi lah turun ke bawah. Kami tidak minta uang dari DPP, tapi kalau ada nggak ada masalah. Lebih baik ya. Jadi itu aja Romo. Terima kasih. Ada lagi? Cukup ya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bang Anton dan juga para ketua. Terima kasih Bang Anton dan para ketua stasi. Memang kita di sini untuk Gereja Katolik ini saling bantu. Dulu paroki Santo Stefanus juga saya rasa dibantu juga dari paroki lain. Dan juga harapan saya ke depannya memang di wilayah 2 ini saling bantu. Jadi tapi ada sedikit mau saya tanyakan. Untuk di Air Senda ada berapa hektar kebun sawitnya? Oh, setengah hektar. Untuk Pulau Rimau? Pulau Rimau hanya seluas 25 kali 25. Enggak sampai hektar. Enggak sampai hektar. Hanya seluas kisaran bangunan yang gereja. Untuk ini sekitar 2 hektar ya. Untuk betul. 3 hektar. Tidak, kalau betul karena lingkungan gereja, jadi berhitungan batang. Jadi kira-kira 150 batang lagi lah. 150 batang. Jadi bukan seluruh 150 batang. Berarti perhitungannya sekitar lebih kan. Untuk pangkalan balai tidak ada kebun ya. Terima kasih. Dan itu harapannya memang untuk kebun itu untuk menjadi pemasukan di stasi dan juga untuk meningkatkan bangunan-bangunan supaya untuk mempercantik kebun gereja juga. Dan itu harapannya supaya umat juga semakin bergereja nyaman dan juga terus menjadi ibadah. Mungkin itu saja dari saya. Dan juga kami sudah ngobrol juga dengan beberapa anggota BPA, mungkin juga untuk politik kedua, untuk di wilayah 2 itu diserahkan pengelolaannya di stasi. Jadi untuk pengelolaan operasional, misalkan juga pengurus berangkat rapat ke Palembang, syukur-syukur biaya sendiri atau bisa juga diambil dari situ. Dan juga harapan saya di akhir tahun 2025 gereja di stasi itu semuanya sudah dicek dengan bagus, baik dinding, kusennya, semuanya. Harapannya di Pulau Rimau mungkin belum ada mereknya kemarin ya, sudah bisa lah berada dipasang mereknya, dimasukkan saja supaya kita semakin menggereja semakin bagus. Mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih atas peran sertanya untuk membangkitkan umat Katolik di tempatnya masing-masing. Jadi baik, wilayah 2. Saya cukup mengenal situasi kondisi di stasi gereja masing-masing. Terima kasih sudah memberikan laporan. Memang kita mencoba share supaya kita semua sebagai satu keluarga ini bisa mengerti, memahami
dan barangkali kebutuhan, kerinduan juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik, untuk Pangkalan Balai dan semuanya, rencananya tahun depan kami DPP sudah mulai turba kunjungan ke stasi-stasi. Sekaligus di situ kita akan belajar berliturgi bersama. Langsung kita praktekkan. Setelah misa baru dengan DPP nanti kita lebih diskusi bersama. Mau kita buat apa? Program apa? Termasuk untuk melengkapi gereja-gereja itu. Tentu nanti kami di BPH bersama tim Bangunan Suci, Mas Heru dan Pak Kimpo nanti akan berangkat bersama. Tentu bendahara juga harus ikut karena sumber dana. Kalau romonya sumber dananya di Romo Misra, saya tidak ada. Baik, seperti itu. Termasuk Pangkalan Balai memang perlu dibuat plafon dan juga sakristi. Nah, nanti kita bicarakan bersama. Dan Pangkalan Balai berlimpah karena tidak hanya kursi imam, kursi pengurus, 2 kursi untuk leginar bagus, 2 kursi untuk lektor bagus, melimpah mereka dapat rezeki. Lalu saya sudah berbisik kepada Pak Anton Marbun, karena itu sumbangan dari orang terlalu melimpah, sumbangkanlah itu ke stasi lain atau ke paroki. Nah, boleh tepuk tangan mereka. Jadi karena kita ini satu, maka di mana stasi berlebihan harus mau berbagi ke stasi yang lain. Ketika stasi kurang, stasi yang lain gotong royong untuk membantu. Itulah. Jadi sepertinya kursi di Pangkalan Balai, maaf, lebih bagus daripada kursi paroki untuk imam. Itu kembar mayang seperti kursi pengantin. Ya. DPP sudah merancang, nanti akan disegarkan ya. Nanti silakan wilayah 2 mana yang perlu ganti kursi untuk di belakang altar untuk imam atau untuk pengurus ketika ibadah. Nanti kita kerjasama dengan pihak Pangkalan Balai. Bagus, berlimpah mereka. Jadi untuk kursi cukuplah untuk imam atau pengurus. Untuk 2 istighfar dan 2 lektor tidak perlu yang bagus, yang biasa saja. Ya, tapi untuk sakristi, untuk plafon, ya tahun depan segera kita buat itu, ya kita buat. Betul juga, tinggal plafon. Padahal sudah lama saya minta tolong dihitung, hasil hitungannya tolong berikan ke saya. Seperti kurang percaya. Rasanya nunggu supaya kita bantu untuk carikan donatur. Sampai sekarang saya belum terima, gak yakin mereka. Waktu itu Romo Simon belum pergi, gak yakin mereka. Ya, baik. Lalu Pulau Rimo sudah bagus, sudah lengkap. Keyboard ada. Mas Tony sebagai organis, lektor bagus, pemazmurnya bagus. Tadi sepertinya Ade ini apa namanya, tolong berdiri. Nah, inilah pemazmur di Pulau Rimo, bagus suaranya. Sampingnya pemazmur di Pangkalan Balai. Ya, baru latihan. Jadi terima kasih, sudah bagus. Untuk semua stasi hanya Pangkalan Balai yang ada istidarnya. Dan tadi kursinya bagus, mengalahkan paroki. Nanti sumbangkan ke stasi. Air segar, saya baru sekali ke sana siang hari. Mereka saya juluki mesin diesel. Mesin diesel itu semakin panas, semakin kuat, semakin cepat. Jadi saat datang banyak umat yang datang dan bernyanyi begitu semangat. Air segar karena sangat panas. Nah, tapi nyanyinya juga mantap. Boleh tepuk tangan lah untuk air segar. Soal yang kemarin
inilah baru tahu alasannya. Karena rencana 8 pasitri yang ikut para